ini orang berusaha lolos dari hukuman Allah di neraka itu dengan dua cara. Pertama, orang berbuat baik. Dia pikir kalau saya bisa berbuat baik, maka saya pasti lolos dari hukuman Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh agama lain. Asal kita rajin berbuat baik, maka kita akan selamat. Tapi kekristenan ajar lain. Tidak. Orang berbuat baik tidak bisa bikin dia lolos dari ini. Kenapa? Perbuatan baik itu tidak bisa menghapuskan pelanggaran. Kalau saudara tumbuk itu tetangga sebelah punya gigi sampai patah, lalu itu tetangga lapor saudara di pengadilan, lalu polisi tangkap saudara bilang bahwa nanti minggu depan kena sidang. Oh, saudara pikir minggu depan masih ada waktu. Maka besok saudara pergi bawa bantuan ini gereja, belum ada jendela, jadi saya sumbang. Bangun. Oh, itu jalan raya, saya kasih uang di jalan raya sana. Oh, panti asuhan saya kasih di panti asuhan. Panti jompo saya kasih. Waktu hakim mengadili, benarkah saudara menumbuk orang di sebelah sampai gigi patah? Saudara bilang, benar Pak Hakim. Tapi Pak Hakim juga mesti tahu, itu gereja ada jendela, semua itu saya yang bangun. Itu panti asuhan saya yang sumbang. Itu panti jompo saya yang sumbang. Jadi memang Pak Hakim, saya memang berbuat kesalahan, tapi saya juga sudah buat baik. Saya tanya, apakah hakimnya akan melepaskan saudara? Dia pasti melepaskan saudara. Kalau dia gila. Tapi kalau hakimnya waras, tidak peduli 1000 kebaikan yang kamu lakukan, tidak bisa tutup pelanggaran kita. Ya, Bapak Mama sekalian, saya datang juga belum tahu mau khotbah apa. Ya, pasti khotbah Natal. Tapi saya lihat ini, dan ini memang tema yang dikeluarkan oleh PGI. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam ini Lukas 2 ayat 15. Dari Lukas 2 mulai ayat 8 sampai ayat 20 itu adalah cerita Natal yang terkenal. Memang di versi Injil Matius ada cerita tentang orang Majus juga datang. Tapi orang Majus datang tidak persis hari Natal. Gembala-gembala datang bertemu dengan Yesus itu persis hari Natal, hari Yesus lahir. Tapi orang Majus tidak. Dari mana kita tahu orang Majus datang tidak pada hari Natal? Karena gembala-gembala bertemu melihat Yesus di dalam palungan. Tapi kalau saudara baca di Matius pasal 2, orang Majus datang ketemu Yesus di rumah. Bukan di kandang, bukan di palungan. Itu indikasi pertama. Indikasi yang kedua adalah dikatakan bahwa orang Majus itu melihat anak itu. Dan dari kata bahasa asli Alkitab, kata anak di situ itu bukan menunjuk pada baby. Tapi bukan bayi, tapi anak di bawah 5 tahun. Indikasi ketiga adalah ketika Raja Herodes mau bunuh anak-anak di Bethlehem, dia hitung perhitungannya bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Sesuai waktu yang dia dapat dari orang Majus. Berarti setelah Herodes terima kabar dari orang Majus, dia hitung-hitung rasa-rasanya ini mereka lihat raja baru lahir itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Maka dia putuskan bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Maka kira-kira orang Majus datang itu pada saat Yesus umur sekitar 2 tahun. Sementara gembala-gembala datang persis waktu Yesus lahir. Karena itu bikin drama Natal, jangan kasih ketemu gembala dengan orang Majus. Ya, itu jaraknya jauh itu ya. Nah, yang datang persis hari Natal ini adalah para gembala ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau bicara 2 hal di sini. Saya pertama mau bicara tentang berita Natal yang diterima oleh para gembala, dan yang kedua adalah bagaimana respon para gembala. Nah, apa berita Natal yang diterima? Di dalam ayat 10, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita Natalnya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Natal itu penting. Penting kenapa? Karena juru selamat diberikan. Mengapa ada juru selamat? Karena ada tindakan penyelamatan. Mengapa perlu tindakan penyelamatan? Karena ada yang tidak selamat. Mengapa tidak selamat? Karena manusia berdosa dan berhadapan dengan Tuhan Allah yang akan menghukum manusia berdosa. Semua manusia kita berdosa, mulai dari Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa paling atas sudah berdosa, maka semua keturunannya jadi orang berdosa. Hakikat Adam dan Hawa sudah berdosa, mereka hanya bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang berdosa. Kalau monyet laki-laki dengan monyet perempuan kawin, punya anak apa? Monyet kan? Kalau monyet punya anak monyet, monyet punya cucu, monyet punya cicit. 100 kali generasi monyet ke bawah, semuanya harus monyet, karena di atas monyet. Tidak bisa pas generasi ke-7 monyet melahirkan kambing. Ya kan? Nah, di atas ini sudah orang berdosa, maka turun semua ini hanya menjadi
menjadi orang berdosa. Orang agama lain kenal dosa itu hanya satu jenis, yaitu actual sin, perbuatan dosa. Tapi Alkitab mengajar ada dua macam. Pertama, original sin, dosa asal, sifat dosa. Dan yang kedua, baru perbuatan dosa. Makanya kalau orang agama lain melihat bahwa manusia lahir itu putih bersih seperti kertas, nanti dia menipu baru coret hitam satu, dia bakal lain baru coret hitam dua, dia maki baru coret hitam tiga. Itu menurut agama lain. Tapi menurut Kristen, semua kita lahir itu sudah bawa sifat dosa. Makanya coba Bapak Mama lihat, anak-anak lahir kita besar, kita kasih kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa macam-macam. Tapi tidak perlu kursus bamaki kan? Tidak kan? Otomatis mereka akan tahu. Karena apa? Sifat dosa sudah ada. Maka semua manusia nomor satu itu orang berdosa. Kedua, dosa itu bukan sekedar kondisi. Dosa itu semacam power, kuasa yang menguasai orang berdosa. Sehingga semua orang berdosa itu di bawah kuasa dosa. Kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Dosa itu persoalan rohani. Saudara, ada pernah terjadi kasus ada orang maki orang. Satu bapak maki orang. Karena dia maki lalu orang yang dimaki tidak terima baik. Lapor dia ke polisi, bawa dia ke pengadilan. Tapi kali ini hakim kasih hukuman yang aneh. Hakim tidak memenjara dia, tidak kasih denda juga. Hakim bilang begini, karena kau tukang maki, berarti mulutmu ini kotor. Maka hukuman yang diberikan, ini mulut yang kotor harus cuci kasih bersih. Maka hakim putuskan, dia dihukum dengan cara panggil algojo, cuci dia punya mulut pakai sabun satu batang sampai habis. Karena ini orang mulut kotor, cuci kasih bersih dia punya mulut. Maka saudara-saudara, waktu hari pelaksanaan hukuman datang algojo, cuci mulutnya, lu tukang maki, dia sekarang saya cuci lu punya mulut. Dia cuci mulutnya, waktu dia cuci ini orang maki kembali, itu algojo. Lalu dia cuci lagi, dia maki lagi, dia cuci lagi, dia maki lagi, sambil cuci dia cuci maki. Kalau begitu persoalannya, masalahnya bukan di mulut kawan. Masalahnya di mana? Di hati. Hati ini bukan hati yang organ fisik kita, liver itu, bukan. Ini persoalan rohani. Maka dosa memperbudak semua orang. Berikut, Tuhan Allah, Tuhan yang adil. Nanti kalau saudara baca di Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya, tapi tidak sekali-kali dia membebaskan hukuman dari hukuman orang yang bersalah. Hakim di dunia bisa dua kemungkinan, orang bersalah tidak dihukum, orang yang tidak bersalah malah dihukum. Itu tidak adil. Tapi Allah ini hakim yang adil, maka yang bersalah harus dihukum. Nah, kita semua bersalah, kita semua berdosa, semua manusia harus dihukum. Dan hukuman paling hebat itu neraka. Sekarang banyak orang tidak percaya ada neraka, tapi saudara lihat, orang yang paling banyak bicara neraka itu bukan rasul, bukan nabi, tapi Tuhan Yesus sendiri. Saudara baca di Injil-Injil, yang paling banyak omong neraka itu Yesus. Jadi kalau neraka tidak ada, berarti Tuhan Yesus omong kosong. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka harus percaya ada neraka. Kalau neraka di mana? Neraka itu tidak ada. Saya belum pernah ke neraka. Surga juga tidak ada. Tuhan Allah juga tidak kelihatan kan? Tapi kenapa saudara percaya Tuhan Allah ada? Yang kelihatan belum tentu ada, tapi yang tidak kelihatan juga belum tentu tidak ada. Coba, listrik itu bulat atau lonjong? Atau segitiga? Tidak kelihatan. Listrik tidak kelihatan. Wah, karena listrik tidak kelihatan, saya tidak percaya ada listrik. Nah, coba lu pegang kabel telanjang, coba. Waktu lu pegang kabel telanjang, lu langsung sadar dia ada kan? Tapi tidak tahu dia bulat, lonjong, segi empat, segitiga. Berarti yang tidak kelihatan juga belum tentu tidak ada. Satu hari ada profesor ateis. Ateis itu tidak percaya ada Tuhan. Lalu profesor di kelas, dia bilang, mahasiswa sekalian, saya mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah lihat Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian pernah raba Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada. Maka profesor bikin kesimpulan, karena tidak ada yang pernah lihat Tuhan Allah dan tidak pernah raba Tuhan Allah, kesimpulan saya Tuhan Allah tidak ada. Ada komentar? Tiba-tiba ada satu mahasiswa Kristen bilang, Pak Profesor, izin, saya tidak mau komentar Profesor, saya hanya izin bicara dengan teman-teman di depan. Boleh? Boleh. Lalu dia maju depan, dia bilang, teman-teman saya mau bertanya. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa di antara kalian pernah lihat otak Profesor ini? Angkat tangan. Tidak ada. Pertanyaan kedua, siapa pernah raba otak Profesor ini? Angkat tangan. Tidak ada. Karena otak Profesor ini tidak pernah dilihat dan tidak pernah diraba. Kesimpulan saya, ini Profesor tidak punya otak. Ya, kita tahu bahwa yang tidak terlihat juga tidak berarti tidak ada. Karena itu Allah tidak
tidak dilihat, tapi dia ada. Surga, neraka tidak dilihat, tapi ada. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, hukuman paling berat yang diberikan Tuhan Allah bagi orang berdosa itu adalah lempar dia ke neraka selama-lamanya. Saudara, kalau ketemu orang saksi Yehova tidak percaya neraka. Karena menurut orang saksi Yehova, Allah yang Maha Kasih tidak mungkin lempar orang ke neraka. Saya pernah ketemu orang saksi Yehova, lalu dia tanya, Pak, kalau Bapak berdosa, setiap detik berdosa, sampai umur 80 tahun baru mati. Jadi setiap detik selama 80 tahun Bapak berdosa, Tuhan Allah lempar Bapak ke neraka berapa lama? Saya bilang selama-lamanya. Dia bilang, dosanya 80 tahun, masuk neraka selama-lamanya, tidak adil. Lalu saya bilang, yang adil bagaimana? Dia bilang, yang adil masuk neraka 80 tahun, habis itu kasih keluar. Kenapa? Karena lamanya berdosa harus sama dengan lamanya hukuman. Oh begitu? Lalu saya tanya, sekarang coba pikir. Kalau orang memperkosa orang, itu butuh waktu berapa lama? Tolong yang pernah lakukan. Paling hanya berapa menit? Oh, karena memperkosa orang 5 menit, maka hakim putuskan masuk penjara 5 menit. Adil? Tidak adil. Kenapa? Dosanya hanya 5 menit, akibat dosa itu panjang. Maka kamu berdosa 80 tahun, tapi akibat dari dosamu merongrong kekudusan Tuhan Allah. Maka kalau Tuhan Allah lempar kau ke neraka, itu wajar. Neraka itu tempat penghukuman, bukan paguyuban atau komunitas hidup masyarakat di sana, tidak. Semua yang masuk di sana itu menderita. Tidak ada yang berleha-leha senang di sana. Saya pernah baca cerita tuh, waktu Hitler pemimpin Nazi Jerman pasti masuk neraka. Begitu dia masuk neraka, dia bos di neraka. Semua orang di sana hormat, dia jalan kemana saja, semua orang bapak. Tapi Hitler heran, di pojok sana ada satu orang yang tidak hormat dia sama sekali. Semua hormat. Yang pojok tidak hormat. Hitler penasaran, lalu Hitler cari dia, kau siapa? Semua di sini hormat saya, kau saja yang tidak hormat, kau siapa? Tiba-tiba itu orang angkat tangan, kau mau tahu saya siapa? Yudas Iskariot. Saya kasih tahu lu, Yesus saja saya jual, apalagi kau. Seolah-olah ada bos di neraka. Tidak, masuk neraka semua orang dihukum. Maka kita semua orang berdosa, maka begitu mati Tuhan Allah lempar kita semua masuk neraka. Itu berita buruk buat kita. Ya. Berikutnya, adakah cara supaya lolos dari hukuman Allah? Tidak ada. Di dunia ini orang berusaha lolos dari hukuman Allah di neraka itu dengan 2 cara. Pertama, orang berbuat baik. Dia pikir kalau saya bisa berbuat baik, maka saya pasti lolos dari hukuman Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh agama lain. Asal kita rajin berbuat baik, maka kita akan selamat. Tapi kekristenan ajar lain. Tidak. Orang berbuat baik tidak bisa bikin dia lolos dari ini. Kenapa? Perbuatan baik itu tidak bisa menghapuskan pelanggaran. Kalau saudara tumbuk itu tetangga sebelah punya gigi sampai patah, lalu itu tetangga lapor saudara di pengadilan, lalu polisi tangkap saudara bilang bahwa nanti minggu depan kena sidang. Oh, saudara pikir minggu depan masih ada waktu, maka besok saudara pergi bawa bantuan ini gereja, belum ada jendela, jadi saya sumbang. Oh, itu jalan raya saya kasih uang di jalan raya sana. Oh, panti asuhan saya kasih di panti asuhan, panti jompo saya kasih. Waktu hakim mengadili, benarkah saudara menumbuk orang di sebelah sampai gigi patah? Saudara bilang, benar Pak Hakim. Tapi Pak Hakim juga mesti tahu, itu gereja ada jendela, semua itu saya yang bangun. Itu panti asuhan saya yang sumbang. Itu panti jompo saya yang sumbang. Jadi memang Pak Hakim, saya memang berbuat kesalahan, tapi saya juga sudah buat baik. Saya tanya, apakah hakimnya akan melepaskan saudara? Dia pasti melepaskan saudara. Kalau dia gila. Tapi kalau hakimnya waras, tidak peduli 1000 kebaikan yang kamu lakukan, tidak bisa tutup pelanggaran kita. Cara kedua, orang berpikir mereka bisa selamat dari hukuman Allah kalau mereka berhenti berdosa. Kalau saya sekarang berdosa, pasti Tuhan hukum saya. Tapi kalau saya berhenti berdosa, pasti Tuhan tidak hukum. Tidak. Saudara berhenti berdosa pun Tuhan tetap hukum. Mengapa? Karena di dalam Alkitab dosa itu hutang. Doa Bapa kami itu, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan di situ dalam Alkitab bahasa asli opelema, artinya hutang. Makanya Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan debt. Saudara ingat debt collector, penagih hutang. Dalam Alkitab bahasa Latin debita, dari debita itu menjadi debit, hutang. Jadi dosa itu hutang. Jadi hari ini kita maki 1 kali, hutang 1. Tipu orang, hutang 2. Ya, mencuri, hutang 3. Ya, iri hati, hutang 4. Masih di tempat tidur, kawan tanya, aduh di mana? On the way. Utang banyak itu. Ya, tiap hari kita utang, makanya makin tua utang makin banyak. Karena makin tua, dosa makin banyak kan? Dosa itu hutang. Sekarang saudara, pikir ini, apakah hutang bisa diselesaikan dengan berhenti utang?
Kalau saya tidak punya uang, Bapak pinjam 100 juta, Bapak kasih. Minggu depan lagi tambah 100 lah Bapak. Minggu berikut lagi tambah 100 lagi. Terus sampai 1 miliar. Lalu Bapak marah sama saya, Pak, ini Bapak pinjam sudah 1 miliar. Lalu saya bilang, Pak, jangan marah-marah. Saya janji deh, mulai sekarang saya tidak pinjam lagi. Terima kasih Bapak. Masalah selesai. Selesai? Tidak. Kenapa? Karena berhenti utang itu penting, perlu. Tapi nomor 2, nomor 1 itu bayar utang. Kalau saudara punya kartu kredit, lalu ada utang di kartu kredit itu, apakah otomatis lunas karena mulai sekarang saya tidak pakai itu kartu kredit lagi? Bahkan saudara ambil gunting bakar itu kartu kredit pun tetap tidak bisa menghapuskan utang itu. Utang harus diselesaikan dengan bayar utang, bukan berhenti utang. Maka dosa harus diselesaikan dengan pembayaran, bukan berhenti berdosa. Nah, bayar pakai apa Pak Pendeta? Upah dosa maut, maka bayar pakai nyawa, yaitu lu mati. Nah, kalau sudah mati terus bagaimana? Ya sudah selesai. Maka di sini kita bisa lihat tidak ada cara bisa lolos dari hukuman Tuhan Allah. Terus bagaimana caranya? Caranya harus pakai juru selamat. Tapi tidak sembarang orang bisa jadi juru selamat. Juru selamat itu harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama harus manusia. Kenapa? Yang bikin dosa manusia. Syarat yang kedua tidak boleh berdosa. Satu pun tidak boleh. Karena kalau juru selamatnya berdosa, juru selamatnya juga masuk neraka. Kalau juru selamatnya berdosa, maka juru selamat pun tidak selamat. Jadi supaya jadi juru selamat harus tidak berdosa, satu pun tidak boleh. Ini ingat 2 syarat. Manusia tidak berdosa. Mari kita cari di kolong langit ini. Ada manusia? Ada. Syarat pertama ada. Ada yang tidak berdosa? Tidak ada. Berarti di sini syarat pertama ada, syarat kedua tidak ada. Maka juru selamat tidak bisa dari dunia ini. Mari kita cari di atas sana, di surga. Adakah yang tidak berdosa? Ada. Siapa? Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah bukan manusia. Maka di sana ada syarat kedua, tidak berdosa. Tapi syarat pertama tidak dipenuhi. Karena kita butuh manusia yang tidak berdosa. Maka di sini ada manusia yang berdosa semua. Di atas sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Terus bagaimana? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia saja? Nah, itu saja caranya. Supaya dapat juru selamat, yang tidak berdosa yaitu Tuhan Allah, jadi manusia. Tapi supaya jadi manusia, dia tidak bisa, dia harus manusia sungguh-sungguh, tidak bisa manusia jadi-jadian. Maka dia harus lahir dari seorang manusia. Dia tidak bisa tiba-tiba muncul dari pohon. Itu bukan anak manusia, itu anak pohon. Dia tidak bisa muncul dari batu. Dia tidak bisa muncul dari laut. Dia harus manusia, harus lahir dari seorang manusia. Nah, maka Allah itu menjadi manusia, tapi harus lahir dari seorang manusia. Supaya dia jadi manusia. Waktu dia jadi manusia, dia tidak boleh berhenti jadi Allah. Karena waktu dia berhenti jadi Allah, dia berdosa. Maka dia harus tetap Allah, tapi dia mengambil kemanusiaan. Sehingga sekarang Allah manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Allah dalam rupa insan, dalam rupa manusia. Kalau begitu, Yesus Kristus itulah Allah yang jelma dari manusia. Maka sekarang juru selamatnya sudah ada kan? Manusia tidak berdosa. Adakah dari zaman dulu sampai sekarang sampai kiamat nanti ada manusia yang tidak berdosa selain Yesus? Tidak ada. Kalau begitu juru selamat hanya satu. Tidak bisa ada juru selamat yang lain. Nanti juru selamat itu yang bayar utang kita. Bayar pakai apa? Pakai nyawa, saya bilang tadi. Maka kapan dia bayar? Waktu dia naik di atas kayu salib itulah. Dia bayar satu-satu utang kita sampai lunas. Waktu bayar utang sampai lunas baru dia bilang, sudah selesai. Sudah genap. Sudah genap artinya lunas. Waktu saya baca itu saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya orang paling berdosa, tapi Tuhan bayar sampai lunas. Seandainya di atas kayu salib Tuhan Yesus bilang, hampir selesai. Sisa sedikit, maka saya pasti masuk neraka. Sebagian besar sudah selesai, maka sebagian kecil yang kita pikul juga kita masuk neraka. Tapi dia bilang sudah selesai. Kalau begitu berita Natal yang baik itu adalah apa? Dunia tidak punya juru selamat, tidak ada cara menyelamatkan diri. Tapi Tuhan Allah kasih juru selamat satu-satunya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi Natal itu penting. Karena kalau Natal tidak ada, semua orang masuk neraka. Tapi dengan adanya Natal, maka juru selamat ada. Sekarang kita bisa diselamatkan. Asal kita percaya kepada dia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti Natal itu penting. Maka semua harus bersyukur waktu Natal. Karena apa? Karena sekarang ada juru selamat. Amin? Itulah kekristenan. Juru selamat ini, konsep ini tidak ada di agama lain. Konsep juru selamat hanya ada di dalam kekristenan saja. Maka kita selamat bukan tergantung kita, tapi tergantung juru selamat kita, Allah yang jadi manusia.
Nah, itu berita Natal. Sekarang saya mau mengajak kita melihat respon. Ini hal kedua, respon para malaikat. Di ayat yang ke-15, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Bet itu artinya rumah. Lehem itu artinya roti. Jadi Bethlehem, rumah roti. Satu kampung di Israel, sekarang masuk Palestina, bukan masuk Israel. Ya. Nah, para gembala ini, mereka sedang ada di padang mengembalakan. Malaikat datang beritahu mereka, Yesus lahir di Bethlehem. Begitu dapat berita, maka dia bilang, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan nanti ceritanya, mereka betul-betul pergi lihat Tuhan Yesus di sana. Saudara lihat, bahwa mereka pergi ke Bethlehem, itu menunjukkan mereka percaya pada kata-kata malaikat itu. Saudara, malaikat bilang, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, bahasa Ibrani-nya Mesias, Tuhan. 3 jabatan, yaitu Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Sekarang, waktu para malaikat pergi lihat, gembala lihat apa? Lihat bayi di palungan. Lihat bayi di palungan, bayi kecil di palungan ini. Bagaimana bisa percaya bayi kecil ini Juru Selamat? Bagaimana bisa percaya bayi kecil di tempat binatang ini adalah Mesias, Raja? Bagaimana percaya bayi kecil yang sangat kecil dan lemah ini adalah Tuhan? Seperti kata malaikat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kita saja mungkin tidak percaya. Tapi mereka percaya. Maka dengan berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, menunjukkan mereka percaya. Maka Natal sudah terjadi. Respon orang harus percaya. Karena kalau tidak percaya tidak bisa selamat. Maka setiap saudara harus betul-betul percaya Yesus Juru Selamat, baru bisa selamat. Tidak peduli kita ini sudah Kristen dari lahir atau tidak ya. Tapi biarpun kalau kita Kristen, tapi kita tidak sungguh-sungguh menerima Yesus Juru Selamat, banyak orang Kristen akan masuk neraka. Saudara lihat Tuhan Yesus pilih 12 rasul ya. Semua masuk surga? Tidak. Ada satu masuk neraka, yaitu Yudas. Rasul itu jabatan paling tinggi di perjanjian baru. Berarti ada rasul saja, ada rasul bisa masuk neraka. Sekarang saya tanya, kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa atau tidak? Pendeta bisa, majelis bisa tidak? Jemaat, apalagi. Maka jabatan di dunia tidak jamin. Ada pendeta mati, tiba-tiba dia mendarat di neraka. Dia kaget, kok saya pendeta masuk neraka? Dia jalan-jalan, dia lihat, dia punya teman pendeta. Bapak juga ada. Mereka jalan-jalan di sebelah ketemu ketua klasis. Ketua klasis juga ada di neraka. Bapak, bagaimana Bapak juga ada di sini? Bagaimana kita ada di sini? Ketua klasis bilang, diam-diam deh. Bapak ketua sinode juga ada di sini. Berarti jabatan, jangankan ketua sinode, orang rasul saja bisa masuk neraka. Jadi biar rasul, kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, Yudas itu tidak pernah percaya. Yesus tahu dari semula siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Kalau begitu, supaya selamat, harus seperti gembala-gembala ini. Marilah sekarang pergi ke Bethlehem. Bukan hanya tindakan fisik, tapi tindakan iman. Ya. Nomor kedua yang mereka lakukan, itu saudara bisa baca nanti di ayat 17 dan 18. Mereka memberitahu apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran. Rupanya mereka bukan hanya percaya, tapi mereka juga beritakan. Setelah bertemu dengan bayi Yesus, sekarang mereka sampaikan kepada orang lain. Entah orang mau percaya atau tidak, hanya heran saja. Yang penting mereka sampaikan. Berita Natal itu bukan hanya untuk dipercaya, tapi harus disiarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mata jua. Siarkan. Bagaimana Pak Pendeta kita siarkan? Kalau pendeta sih bisa khotbah, tapi kita siarkan dengan cara apa? Pakai medsosmu untuk siarkan. Jangan medsos hanya pakai maki orang saja. Medsos hanya pakai fitnah orang saja. Pakai medsos untuk kemuliaan Tuhan. Siarkan ini firman Tuhan. Ada orang yang saya baca status di Facebook. Aduh, mau berak. Lu mau berak saja status. Ya. Ini tidak berguna, tidak bijak. Pakai medsos yang baik. Tuhan dulu bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka ada orang yang naik kapal laut, naik perahu sampai di mana-mana. Tapi teknologi sekarang, kita duduk pegang HP saja, kita bisa pergi ke seluruh dunia kan? Nah, kenapa tidak pakai itu untuk beritakan, kabarkan, siarkan ke seluruh dunia? Kalau tidak bisa bikin renungan, lihat renungan harian banyak kan, tiap hari. Lu ambil sedikit, postingkan itu, kirim-kirim ke orang. Kan bisa jadi berkat bagi orang. Ada satu mama tua yang dia sakit, tidak bisa bangun-bangun lagi, hanya di tempat tidur saja di lantai berapa itu. Ya, dan dia tetap kepingin melayani, dia hanya bisa tulis dan baca, tidak bisa bangun. Ya, akhirnya tiap hari dia punya kerja hanya ambil kertas, tulis ayat firman Tuhan, dia berdoa Tuhan, dia buang ke jendela. Ini kertas-kertas sampai di mana terserah Tuhan bawa. Tiap hari begitu, tiap hari begitu.
Sampai satu hari, ada satu pemuda badan bagus, siap terjun ke jurang. Sementara dia siap terjun ke jurang, tiba-tiba satu kertas datang, jatuh di dia punya depan. Dia baca, dia bilang, "Hai orang bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Pengkhotbah sekian atas sekian." Akhirnya dia tidak jadi bunuh diri. Ya kan? Berarti dia telah menyiarkan kebenaran itu. Pakai medsos kita, menyanyi, pakai suara, menyanyi sungguh-sungguh. Ada orang menyanyi di gereja tidak mau, tapi kalau dia pindah klub, dia menyanyi luar biasa. Itu menyanyi sama seperti teman-teman tadi menyanyi. Tadi waktu mereka menyanyi, saya kaget, saya kira mereka. Suaranya bagus-bagus itu, pakai untuk memuliakan. Haleluya. Kan begitu. Belajar dari mereka. Dan yang ketiga, terakhir, ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Mungkin mereka menyanyi. Tapi saudara, saya mau tanya. Mereka gembala kerja di padang. Habis itu dapat berita Natal, pergi ke Bethlehem lihat Yesus. Habis itu pergi ke mana? Maka kembalilah gembala-gembala. Kembali ke mana? Kembali lagi urus domba-domba. Apakah mereka jadi pendeta? Tidak. Apakah mereka jadi penginjil? Jadi pengkhotbah keliling? Tidak. Mereka tetap jadi gembala. Tapi biarpun tetap jadi gembala, mereka memuliakan Tuhan. Berita Natal yang sudah diterima tidak mengubah profesi mereka, tapi mengubah hidup mereka, yaitu memuliakan Tuhan. Maka tadinya mereka hanya gembala. Setelah dapat Natal, mereka menjadi gembala yang memuliakan Tuhan lewat pekerjaan penggembalaannya. Kadang-kadang Tuhan pakai orang terpanggil, orang tertentu jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Kasih tinggal semua. Petrus nelayan, Tuhan suruh dia kasih tinggal itu perahu, ikan-ikan semua, ikut aku. Maka Petrus tinggalkan semua, Yakobus, Yohanes, semua tinggalkan. Tapi ada orang yang Tuhan tidak panggil untuk ikut semua. Orang kerasukan di Gadara, waktu dia sembuh, dia mau ikut Tuhan Yesus. Tuhan, aku akan ikut engkau. Tuhan bilang tidak, kembali ke kampung dan beritakan. Artinya dia harus kembali ke hidupnya. Tapi lewat hidupnya dia melayani Tuhan. Maka melayani Tuhan yang disebut hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, tapi semua orang yang sudah punya Yesus dalam hati dengan profesi masing-masing, itu hamba Tuhan. Maka guru bisa jadi hamba Tuhan, dokter bisa jadi hamba Tuhan, polisi jadi hamba Tuhan, tentara jadi hamba Tuhan, politikus seperti Pak Victor juga bisa jadi hamba Tuhan. Yang penting kita memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Jangan sampai dengan pekerjaan kita nama Tuhan dipermalukan. Satu hari ada pendeta yang pergi KKR di satu tempat, naik bis, pulang dia naik bis lagi. Lalu kondekturnya datang, karcis berapa? 30.000. Dia kasih uang 50.000. Dia kasih uang 50.000, harusnya kembali 20.000. Tapi kondektur kasih kembali 25.000, berarti ada kelebihan 5.000. Waktu dia lihat ada kelebihan 5.000, dia mau kasih kembali, tapi ada suara dia bilang, sudahlah hanya 5.000 saja. Oh ya sudah. Tapi satu suara bilang, biar hanya 5.000 saja, kasih kembali. Waktu dia mau kasih kembali, dia bilang, 5.000 itu tidak akan bikin bangkrut ini perusahaan B. Sudahlah. Maka dia bilang, sudahlah. Tapi satu suara bilang, tidak bisa mau bangkrut atau tidak bangkrut, harus kasih kembali. Pergolakan batin, akhirnya dia panggil kondektur. Kondektur sini. Tadi biaya bis berapa? 30. Saya kasih uang 50. Harusnya lu kasih kembali 20, tapi lu kasih kembali 25. Ini ada kelebihan 5.000. Ini, beta kasih kembali. Lalu itu kondektur tersenyum. Iya Bapak, saya juga tahu ada kelebihan 5.000. Kenapa begitu? Waktu Bapak KKR 3 hari di sana, beta ada ikut juga. Beta hanya mau tes kira-kira dalam 5.000 Bapak taat atau tidak. Coba bayangkan, kalau dia sampai ambil itu 5.000, maka dia khotbah 3 hari itu batal semua. Maka di sini kita bisa lihat hidup kita berbicara lebih keras daripada pemberitaan kita. Ya, dunia bulu tangkis Indonesia pernah mencatat nama Christian Hadinata sebagai atlet kita. Dan Christian Hadinata dalam satu turnamen masuk ke final untuk melawan dari negara lain. Dan rupanya mereka sudah seri berkali-kali, sudah jus berkali-kali, tapi tetap seri juga. Sampai akhirnya ditentukan siapa yang gagal kali ini, dia kalah. Maka terjadi rally yang panjang, blok bat, tiba-tiba lawan smash. Lawan smash jatuh di pojok sana, sudut tipis. Hakim garis bilang, out. Begitu out, Christian Hadinata menang sebagai juara. Maka semua ofisial Indonesia wah bersorak-sorak, menang, Christian menang. Tapi tiba-tiba Christian menghadap wasit dan dia protes. Bukan out, masuk. Terjadi perdebatan dan Christian berhasil meyakinkan Yuri di situ. Itu bola masuk. Kalau bola masuk, maka juara itu sebelah, bukan dia. Dan akhirnya diputuskan bukan Christian yang juara. Semua ofisial Indonesia terbengong. Christian meninggalkan itu lokasi, dicegat wartawan. Wartawan tanya, Christian, mengapa kamu kasih tahu bahwa itu bola masuk? Ya karena memang bola masuk. Tapi kalau lu diam-diam saja orang tidak ada yang tahu itu masuk.
Lalu Kristen bilang begini, dengar baik-baik. Nama saya Kristen dan saya orang Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh bohong. Biarlah orang melihat perbuatan baikmu dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Saya tidak tahu saudara profesi apa. Guru kah? Dosen kah? Dokter kah? Petani kah? Peternak kah? Nelayan kah? Atau apa saja? Tukang ojek kah? Habis merayakan Natal, ini gembala-gembala pulang kembali ke domba-dombanya. Tapi mereka memuliakan Allah. Setelah kita merayakan Natal, kembalilah ke hidup kita dan memuliakan Tuhan. Jadi, orang-orang profesional yang memuliakan Tuhan. L.A. Hill, cerita terakhir, menceritakan satu orang guru yang pintar sekali, tapi pemalas sekali. Karena dia pemalas sekali, dia tidak suka mengajar, tapi karena dia pintar, maka dia menggunakan kepintarannya supaya mendukung. Hari di kelas permulaan semester, dia masuk ke kelas lalu dia tanya, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang saya ajarkan hari ini? Anak-anak bilang, tidak tahu Pak. Maka marah dia, apa? Tidak tahu? Kalian kan punya silabus, kalian bisa lihat, harus tahu apa yang saya ajarkan hari ini. Kalau kalian tidak tahu, berarti kalian tidak siap belajar. Kalau begitu, untuk apa saya mengajar? Permisi. Dia keluar. Besok dia datang, selamat pagi anak-anak, pagi Pak. Apakah kalian tahu apa yang saya ajarkan hari ini? Wih, kemarin bilang tidak tahu, Bapak tua keluar. Hari ini dong seragam semua, tahu Pak. Lalu dia bilang, apa? Tahu. Kalau kalian sudah tahu, untuk apa saya mengajar lagi? Permisi. Besok dia datang, selamat pagi anak-anak. Apakah kalian tahu apa saya ajarkan hari ini? Anak-anak sudah bingung. Bilang tidak tahu dia pulang, bilang tahu dia pulang. Dong sepakat. Sebelah kiri bilang tahu Pak. Sebelah kanan bilang tidak tahu Pak. Dia bilang bagus. Yang tahu kasih ajar yang tidak tahu. Dia guru pintar tapi pemalas. Semoga tidak ada yang pemalas begitu di sini kan? Ya. Merayakan Natal itu ujungnya harus memuliakan Tuhan. Bukan merayakan Natal lu cek yang mabok bikin kacau pajak orang di jalan. Ya kan? Berapa banyak orang yang habis Natal, terutama nanti 31 kita lihat nanti. Berapa yang mabuk sampai hari Minggu tidak datang gereja. Habis merayakan Natal, kembalilah ke hidupmu sambil memuliakan Allah. Amin? Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem, tapi jangan lupa pulang. Karena waktu Natal kita pergi ke Bethlehem. Hai mari berhenti, turut semua ke Bethlehem. Setelah dari Bethlehem, kembalilah ke Uinisu untuk memuliakan Tuhan di Uinisu. Kembalilah ke Kupang, kembalilah ke Kolbano, kembali ke Soe, kembali ke mana-mana. Karena tugas memuliakan Tuhan menanti saudara